untuk abang dan kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Tiara Frenzihaan, saya dari Prodi Biologi. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan plagiarisme. Saya berdirinya di sini karena adanya tugas kepemimpinan dari dosen kami. Kiranya orang kakak dan abang sekalian mau mendengarkan sebentar. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pendidikan plagiarisme, di mana plagiarisme adalah tindakan menjumlah karya orang lain dan mengakui karya tersebut sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit atau referensi yang sesuai. Di mana kita tahu bahwasanya plagiarisme itu tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh menjumlah karya orang lain ataupun karya teman sendiri. Dalam konteks pendidikan, plagiarisme adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik. Beberapa materi penting yang dibahas dalam pendidikan tentang plagiarisme mencakup: yang pertama, pengertian plagiarisme, menjelaskan apa itu plagiarisme dan bentuk-bentuknya, termasuk menyalin teks tanpa izin, memparafrasekan tanpa referensi, dan menyajikan ide orang lain sebagai milik sendiri. Yang dimana kita tahu plagiarisme itu kan tidak diperbolehkan. Kayak kita misalnya ada jurnal, tapi jurnalnya itu tapi di dalam tugas kita itu nggak kita kasih tahu itu jurnal dari mana, dan apapun itu namanya plagiat. Kayak kita tulis di dapurnya. Yang kedua itu ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme langsung, yaitu menyalin teks atau karya orang lain tanpa perubahan apapun. Yang kedua, plagiarisme sebagian, yang dimana menyalin sebagian karya orang lain atau menggabungkannya dengan karya sendiri tanpa mencantumkan sumber. Yang ketiga itu ada plagiarisme otomatis, yang dimana menggunakan alat bantu seperti AI atau generator teks tanpa memberi kredit. Cara menghindari plagiarisme: yang pertama itu memahami cara melakukan parafrase yang benar, mencantumkan kutipan dan referensi secara tepat, serta menggunakan alat bantu seperti perangkat lunak deteksi plagiarisme. Yang kedua, konsekuensi plagiarisme. Dampaknya bisa mencakup sanksi akademik, penurunan nilai, pembatalan skripsi, bahkan pencabutan gelar jika pelanggaran ditemukan setelah kelulusan. Yang ketiga, pentingnya etika akademik, memahami nilai kejujuran dalam dunia akademik, dan pentingnya originalitas dalam pengembangan pengetahuan. Yang kita tahu kan plagiarisme itu kan tidak boleh, dan itu kan ada hukumnya. Jadi ya jangan memplagiat karya siapapun agar kita nggak kena pelanggaran sama sekali, apalagi dalam pengerjaan skripsi. Dan contoh-contoh plagiarisme itu ada menyerahkan pekerjaan orang lain sebagai karya sendiri, menyalin bagian besar teks dari sumber tanpa memberikan pengakuan, menggabungkan bagian-bagian dari berbagai sumber dan menyerahkannya sebagai karya sendiri, menyalin dari sumber tetapi mengubah beberapa kata dan frasa untuk menyamarkan plagiarisme, menyerahkan pekerjaan yang sudah dibuat untuk kelas lain tanpa izin dari profesor, membeli esai atau makalah dan menyerahkannya sebagai karya sendiri, menyontek saat ujian, misalnya dengan menyeret dari siswa lain atau menggunakan catatan yang tidak sah, mengutip sumber terlalu dekat, termasuk kutipan langsung tanpa tanda kutip, menghilangkan kutipan dalam teks, mengirimkan teks lengkap yang bukan milik Anda. Sekian dari materi saya tentang pendidikan plagiarisme. Adakah yang ingin bertanya tentang pendidikan plagiarisme? Silakan, Kak. Perkenalkan namanya, Kak. Nama saya Luna Ibu. Tadi kan kakak sampaikan tanpa memberi kredit gitu. Ini maksudnya itu apa ya? Boleh sekali lanjut tentang kredit itu. Makasih ya, Kak. Adakah yang ingin bertanya lagi? Di sini saya akan memberi pertanyaan, boleh? Jadi saya akan memberi pertanyaan, bagaimana teknologi seperti perangkat lunak pengecekan plagiarisme berperan dalam dunia pendidikan? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan saya tadi? Silakan, Bang. Menurut referensi yang saya dapat, perangkat lunak
mendeteksi plagiarisme bekerja dengan cara membandingkan teks yang satu dengan teks yang lain. Kemudian menelusuri basis data dan internet. Yang ketiga itu membandingkan karya tulis dengan karya tulis lain yang ada dalam basis data. Yang keempat, menampilkan presentasi kesamaan. Dan yang saya kesimpulkan dari peraturan undang ini adalah adanya referensi yang mencantumkan siapa penulis suatu karya ilmiah, siapa penulis aslinya, dan tahun kapan diterbitkan. Dan kita bisa tahu siapa yang plagiat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Jadi dapat saya simpulkan dari pendidikan plagiarisme itu, plagiarisme adalah tindakan mencipta karya orang lain dan mengakui karya tersebut sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit atau referensi yang sesuai. Jadi plagiarisme pendidikan itu tidak diperbolehkan dan itu ada undang-undangnya. Jika kita memplagiat karya orang lain, kita bisa dimasukkan ke dalam penjara. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Selamat sore untuk abang dan kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Dera Belisaan. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Teknika. Izinkan saya berorasi tentang dengan tema pendidikan dengan judul pendidikan plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mencipta karya orang lain dan mengakui karya tersebut sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit atau referensi yang sesuai. Dalam konteks pendidikan, plagiarisme adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik. Beberapa materi penting yang dibahas dalam pendidikan tentang plagiarisme mencakup: yang pertama, pengertian plagiarisme, menjelaskan apa itu plagiarisme dan bentuk-bentuknya, termasuk menyalin teks tanpa izin, memparafrasekan tanpa referensi, dan menyajikan ide orang lain sebagai milik sendiri. Yang kedua, jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme langsung, yang dimana menyalin teks atau karya orang lain tanpa perubahan apapun. Yang kedua ada plagiarisme sebagian, yang dimana menyalin sebagian karya orang lain atau menggabungkannya dengan karya sendiri tanpa mencantumkan sumber. Yang ketiga ada plagiarisme otomatis, yang dimana menggunakan alat bantu seperti AI atau jendela kompleks tanpa memberi kredit. Cara menghindari plagiarisme itu ada yang pertama itu memahami cara melakukan praparase yang benar, mencantumkan kutipan dan referensi secara tepat, serta menggunakan alat bantu seperti Prakaluna deteksi plagiarisme. Yang kedua, konsekuensi plagiarisme, dampaknya bisa mencakup sanksi akademik, penurunan nilai, pembatalan skripsi, bahkan pencabutan gelar jika pelanggaran ditemukan setelah kelulusan. Yang ketiga, artinya etika akademik, yang dimana memahami nilai kejujuran dalam dunia akademik dan pastinya originalitas dalam pendidikan dalam perkembangan pengetahuan. Kita kan tahu plagiarisme itu tidak diperbolehkan dan itu ada undang-undangnya. Apalagi dalam skripsi, jika kita ketahuan melakukan plagiarisme, kita bisa dipenjarakan karena orang tersebut dia merasa itu karyanya yang tidak boleh dibilang apapun itu. Dan contoh plagiarisme itu yang dimana pertama itu menyerahkan pekerjaan orang lain sebagai karya sendiri. Yang kedua, menyalin bagian besar teks dari sumber tanpa memberikan pengakuan. Yang ketiga, menggabungkan bagian-bagian dari berbagai sumber dan menyerahkannya sebagai karya sendiri. Yang keempat, menyalin dari sumber tetapi mengubah beberapa kata dan frasa untuk menyamakan plagiarisme. Itu juga tidak diperbolehkan ya Bang. Misal kita ada jurnal, tapi jurnal itu kayak kita tambah kata-kata atau apapun itu bisa dibilang plagiarisme juga. Yang keempat, yang kelima, menyerahkan pekerjaan yang sudah dibuat untuk lain tanpa izin dari profesor. Yang keenam, memberi esai atau makalah dan menyerahkannya sebagai karya sendiri. Yang ketujuh, mengambil saat ujian, misalnya dengan menyalin dari sekolah lain atau menggunakan catatan yang tidak sah. Yang kedelapan, mengutip sumber terlalu dekat termasuk kutipan langsung tanpa tanda kutip. Yang kesembilan, menjalankan kutipan dalam teks. Yang kesepuluh, mengirimkan teks lengkap yang bukan milik Anda. Sekian dari dari orasi saya tentang pendidikan plagiarisme. Apakah abang dan kakak ada yang ingin ditanyakan? Silakan Kak. Terima kasih pembahasan mengenai plagiarisme. Tadi kan juga dijelaskan plagiarisme sangat dilarang di dunia kampus. Nah, jadi mengapa plagiarisme menjadi masalah serius di dunia akademis? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan Kakak. Tadi kan kenapa plagiarisme menjadi masalah serius di dunia akademis?
Plagiarisme menjadi masalah serius dunia akademik itu ada beberapa alasannya kan. Yang pertama, integritas akademik, di mana plagiarisme merusak kepercayaan dalam proses akademik. Penelitian dan karya ilmiah harus berdasarkan pada kejujuran dan originalitas. Karena kan kita kan ngerjain tugas itu kan harus ada kejujuran ya kak. Kalau kita ngambil jurnal orang lain tapi nggak ada kayak kaki ataupun karya dia, itu kan sama aja kita bohong juga. Terus yang kedua, kualitas pengetahuan, yang dimana juga banyak orang melakukan plagiarisme, kualitas penelitian dan pembelajaran menurun, menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, konsekuensi hukum dan etika, yang dimana plagiarisme dapat mengakibatkan sanksi serius, termasuk pencabutan gelar, larangan bekerja di institusi akademis dan masalah hukum. Pernah saya baca di beberapa artikel, pernah saya baca di berita itu kak, bahwasanya ada seorang mahasiswa dia mengerjakan skripsi dan dia tidak dapat gelar, dia menjebak karya orang lain dari kampus lain, dan ternyata itu skripsinya itu ketahuan oleh karyanya itu, dan dia dikenakan sanksi. Itu juga sebabnya plagiarisme itu nggak diperbolehkan. Kita boleh mengambil karya orang lain, tapi kita harus membuat nama-namanya kayak cati itu dan tahunnya. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan, di mana plagiarisme menghalangi pengembangan keterampilan penting seperti analisis kritis, penulisan, dan penelitian. Yang kelima, reputasi institusi, di mana kasus plagiarisme dapat merusak reputasi universitas atau institusi pendidikan, mempengaruhi daya calon mahasiswa dan kerjasama akademis. Jika kayak kita kerja skripsi itu ketahuan lah kita melakukan plagiat kan, pasti kedengar dengan calon mahasiswa yang tertarik ingin ke kampus ini, pasti mereka jadi berpikir ulang untuk masuk kampus ini, dan bisa jadi kampus ini aktivitasnya dapat dikurangi. Gimana kak? Apakah jawaban dari pertanyaan kakak tadi dari kakak terima? Terima kasih kak. Terima kasih untuk jawaban kakaknya sudah mau mendengarkan orasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang